Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Oh, salah lagi. Assalamualaikum. Mana ini colokannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani ya qauli amma ba'du. Assalamualaikum sahabatku yang kucintai dimanapun kalian berada. Alhamdulillah pada pagi ini Allah berikan kita kesempatan lagi untuk belajar di kanal Umi. Dan Allah berikan lagi kesempatan kita untuk bernapas. Makanya sama-sama kita baca Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amantana wa ilaihi nusur. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya law an hadanallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Makasih Antoni yang dapur Umi. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, kemarin kita belajar tentang mengambil ikhtibar dari setiap kesabaran ataupun mengambil hikmah dari setiap kesabaran. Ya, sabar yang betul-betul dinilai oleh Allah itu adalah sabar ketika awal diberikan ujian. Masya Allah Uncu, barakallah, terima kasih rezekinya. Baru udah dikasih rezeki ya. Awal yang diberikan Allah ujian, begitulah kita langsung bersabar. Bukan setelah meratap, bukan setelah meraung, bukan setelah menyalahkan orang, bukan setelah menangis, tapi sabar yang bernilai pahala yang besar dan diberikan kedudukan yang mulia, tinggi kedudukan kita, bersabar ketika awal diberikan ujian. Oke? Makanya Umi selalu bilang bersabar, karena setiap dalam kehidupan ini kita semua diuji, bukan hanya Umi saja diuji, kalian diuji, Umi juga diuji, ya. Dan kemarin kita telah bercerita tentang apa keuntungan bersabar, ya. Keuntungan bersabar tadi kemarin Umi sudah jelaskan. Hubungan dengan Allah, Allah memberikan kita pahala, Allah memberikan kedudukan yang lebih tinggi dari amalan lainnya, ya. Allah mengampunkan dosa-dosa kita dan Allah memberi surga untuk kita. Dan keuntungannya bersabar dalam interaksi sosial umum, kita disukai orang, kita disenangin orang, kita lebih bisa mengawal emosi kita lebih bisa mengendalikan diri kita dalam lingkungan hubungan kita dengan orang ataupun bermasyarakat. Oke? Waalaikumsalam Jufar Tifa. Atas ilmunya Ustazah. Ya, sama-sama ya. Dan kita juga tidak boleh menjadi orang yang sombong ya. Karena kita sudah menjaga sholat 5 waktu kita sudah bisa menilai surga dan neraka orang tidak juga boleh. Dan kita merasa diri kita paling hebat, kita merasa diri kita paling kaya, bersabar dalam mengendalikan emosi. Mana kita sudah belajar bersabar dalam berdoa, bersabar dalam menjalani ujian hidup, bersabar dalam beribadah, ya. Dan kita tidak boleh sombong karena kekayaan, karena jabatan dan karena harta kita. Ingat, semegah apapun rumahmu, ya, setinggi apapun jabatanmu, setampan apapun dirimu, sebanyak apapun hartamu, ingat, harta tidak dinilai orang itu berharta hidupnya mulia. Tidak, kalaulah kita menjadikan tolak ukur harta memuliakan kita, pastilah Korun telah Allah muliakan. Tetapi Korun yang hartanya banyak,
saking banyaknya kunci-kunci hartanya itu dibawa pakai peti-peti oleh hulu balang-balangnya, penjaga-penjaga prajuritnya. Tetapi Allah tidak memuliakan Qarun, ya. Kalaulah dinilai dari tinggi jabatan kita dimuliakan Allah, tentulah Firaun Allah muliakan, tapi tidak. Semega apapun rumahmu, setinggi apapun jabatanmu, sekaya apapun dirimu, sebanyak apapun hartamu, setampan apapun dirimu, secantik apapun dirimu, ingat, tempat kembali kita itu adalah alam barzah, kuburan. Ya, semoga kita dijauhkan dari sifat ujub dan sombong. Karena sifat ujub, sifat sombong ini bukan hanya mengurangi pahala, tetapi juga menghilangkan pahala yang kita upayakan mati-matian di dunia. Oke? Nah, semalam Umi pergi dengan sepupu-sepupu Umi. Umi nonton film yang sekarang lagi tayang ya di bioskop tentang siksa api neraka. Ya, di situ kalau Umi lihat film tersebut, dia mengambil patokan dari buku-buku cerita kita waktu kecil dulu. Ya, di situ dilihat bagaimana siksa api neraka, bagaimana orang disiksa. Ya, dan di situ kita mengambil itibar. Ya. Tidak sama kalau di film itu orang di dalam neraka itu bisa bertegur sapa, bisa menolong, bisa memanggil adik-adiknya, memanggil abangnya, beda. Ya, di situ juga di film itu ditayangkan, ditunjukkan kalau mayat itu belum dikuburkan sudah ada siksa neraka, tidak. Ya, dalam ajaran Islam, proses perjalanan panjang itu mulainya hisab itu dimulai ketika kita ditaruh Allah, dicabut nyawa belum. Ya, kita masih melihat, paling prosesnya itu ketika sakratul maut, dan yang mulai proses itu ketika 7 langkah orang meninggalkan kuburan. Ya, jadi hati-hati juga dengan membawa anak kita ke bioskop, harus kita dampingi, jangan salah dalam pemahaman mengartikan siksa api neraka dan surga dan neraka Allah. Oke? Dan di situ juga dijelaskan ya bahwa orang tua yang alim, ahli ibadah, tetapi dia tidak mampu mendidik anaknya. Ya, dijelaskan di dalam film itu, film yang Umi lihat semalam, orang tuanya kiai, ahli ibadah, ibunya ahli ibadah, tetapi dalam mendidik anak dia tidak berhasil. Ya, hanya satu anak yang terhindar dari api neraka. Ya, anak yang paling dia tidak suka, yang paling dia benci. Ya, jadi kita mengambil itibar dari sebuah film ini yang Umi tonton semalam. Makasih ya Aisyah ya, bahwa surga dan neraka itu akan mulai menentukan kita itu duduk di surga atau neraka waktu kita sakratul maut. Oke? Makanya kita harus banyak-banyak bertaubat, beristighfar. Ya, banyak-banyak kita memohon ampun kepada Allah sehingga kita tidak dihisab Allah, dan kita berdoa kepada Allah semoga kita ini memasuki surga Allah tanpa hisab. Itu pelajaran kita tentang surga dan neraka. Umi sampai nangis semalam. Ya, bukan nonton, tapi Umi live Umi yang terakhir kemarin, Umi menangis, ya Allah, jangan masukkan aku ke dalam golongan orang yang fajir, ke dalam golongan orang ahli neraka, ya Allah. Selamatkanlah aku dan orang-orang yang aku sayang. Selamatkanlah aku dan keluargaku dari siksa api neraka, dari jilatan api neraka. Di surah At-Tahrim ayat 6 ya. Di situ dijelaskan, selamatkanlah dirimu dan anak-anakmu dari jilatan api neraka. Karena bahan bakar api neraka itu berasal dari tubuh manusia. Semakin besar kobaran api neraka itu, karena semakin banyak orang masuk semakin besar kobarannya. Semoga kita digolongkan ke dalam golongan orang yang memasuki surga Allah tanpa menempuh neraka jahanam. Langsung kita berbaris di golongan fidhulil fi ibadi. Makasih Anis, makasih Asy-Syafa. Oke? Tunggu dulu, ini Umi ini sudah betul-betul. Takutnya Umi salah live karena tidak masuk ke oh betul. Umi Fauzan ya, sudah ada ya, makasih ya. Oke, kita lanjutkan dengan pelajaran kita hari ini adalah tentang kesedihan. Boleh kita bersedih Umi? Boleh bersedih karena menyesali dosa-dosa kita.
bersedih karena kebodohan kita, bersedih karena mengingat dosa-dosa kita boleh, ya. Boleh bersedih tetapi tidak boleh berlebihan. Bersedih yang disukai Allah adalah ketika kita menangis di pertengahan malam pada qiyamul lail kita karena mengingat dosa-dosa kita. Uncu bertanya apa? Ya Allah, Uncu selalu Umi nggak kebaca ya pertanyaan Uncu. Pertanyaannya apa Uncu? Sering kebenam pertanyaannya. Lewatnya apa? Makasih kan sudah Umi ucapkan terima kasih. Uncu telah memberikan Umi gift, semoga berkah rezekinya. Telah memberikan Umi rezeki pagi ini. Lalu pertanyaannya apa? Tidak ada pertanyaan yang Umi Bapak baca di sini Uncu. Uncu bertanya apa? Uncu nyimak sambil bersepeda. Uncu sayang sama Umi. Uncu let's go. Oh iya, hati-hati ya Uncu sayang. Ya. Hilmia, makasih Hilmia udah follow Umi. Waalaikumsalam Sofa. Makasih Uncu sudah memberikan Umi gift. Makasih Antoni yang sudah follow Umi. Sudah ya Umi sapa. Kadang-kadang kalau lupa disapa nanti dibilang Umi sombong. Oke? Nah, kita pelajaran kita pagi ini sudah kita lewati tentang sabar. Pagi ini kita akan membahas tentang kesedihan di dalam menyingkapi sebuah ujian, kesedihan ketika kita merasa diri kita berdosa. Ya, boleh sedih, boleh sedih. Tidak ada yang melarang ketika kita bersedih. Tetapi sedih yang paling Allah sukai adalah sedih karena mengingat dosa-dosa kita. Untuk kita bahagia sudah Umi jelaskan kemarin. Bagaimana Umi kunci hidup bahagia? Tersenyum, memperbanyak bersyukur, ya memperbanyak bersyukur, ya. Tidur yang cukup, konsumsi makanan yang sehat, jangan terlalu larut dalam kesedihan. Makanya Umi selalu mengingatkan, kalau kita mau sedih boleh, tetapi jangan di hadapan orang jelek kita. Ya, bersedih karena kita takut taubat dan kita tidak diterima oleh Allah. Banyak orang itu lupa, malas bertobat, menunda-nunda taubatnya. Ya, sudah Umi bilang, apapun yang kita ingin kita capai, menjadi orang yang soleh dan soleha, menjadi orang yang istiqomah, menjadi orang yang ridho, menjadi orang yang ikhlas. Yang pertama kali kita dalam tempuh, kita masuki adalah pintu taubat. Dan ingat, Allah Maha Pengampun. Kalau kita tidak bertobat dan minta ampun, entah apa yang terjadi pada diri kita. Kita merasa diri kita ini diberikan Allah waktu. Nantilah taubat, nantilah taubat. Tahu-tahu mati, menjadi orangnya menyesal setelah mati karena lupa bertobat kepada Allah. Syarat bertobat itu apa? Syarat bertobat agar kita berjalan di jalan yang benar. Dan ingat, syarat bertobat bukan karena minta puji orang. Bertobat karena betul-betul ingin mendekatkan diri dengan Allah. Bukan hanya bertobat saja, tetapi bertobat, beriman, beramal soleh, dan tetap kita berada di jalan yang benar. Insya Allah dekat kita menuju surga Allah. Bukan hanya bertobat saja. Umi aku sudah bertobat tetapi tidak beramal soleh. Umi aku sudah bertobat tetapi masih menggibah. Umi aku sudah bertobat tetapi masih berjudi. Umi aku sudah bertobat tetapi masih bermaksiat. Ya, itu namanya tobat cabai. Kalau tobat yang betul-betul tobat, Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilahi. Aku bertobat. Dan pastikan setelah kita bertobat, kita tetap istiqomah, hijrah, doing istiqomah, dan tetap konsisten dalam menjaga diri kita dari kemudaratan dan minta dengan Allah terus memberi kita hidayah agar Allah dekatkan kita dengan kebaikan. Ya, dosa akan terhapus jika kita bertobat. Orang yang berzina, orang yang memudaratkan dirinya, orang pembunuh, akan kedudukannya akan Allah muliakan, akan Allah tinggikan derajatnya ketika dia bertobat. Dalam film semalam Om bilang, ada kata-kata begini, ternyata yang menyiksa diri orang ketika sudah mati adalah dosa ketika dia hidup. Jadi di situ digambarkan yang menyiksa diri kita itu adalah diri kita sendiri. Karena kita menzalimi diri kita ketika kita hidup, kita menyia-nyiakan waktu, ya, menggibahin orang, berjudi, terus mencuri, bermaksiat. Yang menyiksa kita ketika kita berada di yaumil kiamah adalah akibat dosa-dosa kita sendiri. Ya, dosa-dosa kita yang menyiksa kita
karena kita salah dalam memilih teman, salah dalam pergaulan, ya. Bina'udzubillah. Maka kita selalu berdoa, ya Allah ya Tuhanku, lindungilah aku dari keburukan makhluk ya Allah. Jauhkanlah aku dari kemudaratan ya Allah. Jauhkanlah aku dari fitnah-Mu ya Allah. Jauhkanlah aku dari kekotoran hati dan dari sempitnya hati ya Allah. Dekatkanlah aku dengan orang-orang baik. Jauhkanlah aku dengan orang-orang buruk yang membawa aku ke dalam kemudaratan ya Allah. Tapi dekatkanlah aku dengan kebaikan. Dekatkanlah aku dengan orang-orang baik yang akan memberi aku tempat yang terindah di sisi-Mu, yaitu surga-Mu ya Allah, ya. Dan tutuplah mataku untuk melihat keburukan orang, tutuplah telingaku untuk melihat kejahatan, untuk mendengar keburukan orang. Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku golongan orang yang beriman, golongan yang Engkau beri syafaat ketika kami berada di yaumil qiyamah ya Allah. Dan tempatkanlah aku di surga-Mu ya Allah, bersama orang-orang yang kami cintai ya Allah, bersama orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Amin. Selalu. Jadi kunci pertamanya agar kita mendapatkan ridho Allah adalah bertaubat, ya. Nabi Rasulullah telah dijamin surga oleh Allah, tetapi dalam satu hari dia tetap bertobat kepada Allah, ya. Betapa indahnya seseorang ketika dia telah menjejaki makam taubat. Betapa istimewanya seseorang itu ketika dia berbuat dosa, dia bertaubat, ya. Mau kita beribadah apapun, mau haji kah, mau umroh kah, mau sedekah kah, mau amalan apapun, yang pertama kita berbuat agar kita di titik istimewa dimuliakan Allah adalah bertaubat. Tidak bisa pagi hari bertobat malam hari. Tidak bisa bertobat malam hari, pagi hari. Tidak bisa pagi, siang hari ataupun sore hari. Allah membentangkan pintu tobat itu, tidak Allah batasi pintu tobat dengan waktu. Tapi kebanyakan orang lupa bertobat. Tapi kebanyakan orang banyak menunda-nunda tobat, ya. Ada waktu khusus untuk kita bertobat, yaitu Allah berikan malam. Malam di waktu itulah kita bagus bertobat. Betapa istimewanya orang-orang ketika orang lain tertidur, bergelung dengan selimut, bergelung dengan bantal guling, tetapi seorang wanita soleha, laki-laki soleh, dia beranjak dari tempat tidurnya, lalu dia mengambil wudhu, lalu dia sholat, lalu dia bertobat kepada Allah, ya. Tempat yang paling dekat itu ketika kita bersujud di tengah malam, kita menangis, lalu kita memohon ampun kepada Allah, ya. Pada sujud malam kita, waktu sepertiga malam itu ada sebuah kehidupan. Waktu sepertiga malam ada sebuah kehidupan bagi orang-orang yang beriman. Karena Allah akan menyuruh malaikat rahmat melihat rumah-rumah orang yang berkilau, yang biasa melaksanakan tahajud. Bagi kita seorang wanita soleha, ketika kita haid, ketika kita nifas, ketika kita sakit, Allah akan melihat rumah kita tidak bercahaya. Lalu Allah turunkan malaikat rahmat untuk melihat keadaan kita. Bulan-bulan kenapa rumahnya tidak bercahaya malam ini? Ternyata setelah malaikat rahmat turun, melihat kita sedang sakit, melihat kita sedang haid, melihat kita sedang nifas, maka Allah berikan pahala. Walaupun kita tidak mengerjakannya, tetapi Allah tetap memberikan pahala, karena itu adalah kegiatan yang biasa kita lakukan. Walaupun kita tidak bisa melakukan karena keadaan kita haid kita, tetapi Allah masih tetap memberikan kita rahmat dan pahalanya, ya. Yaitu kehidupan di sepertiga malam ini hanya orang-orang yang beriman. Kehidupan yang sangat luar biasa, yaitu bangkit dari tempat tidur, lalu kita mengambil wudhu, bertobat, karena Allah sedang menunggu kita. Bersukacita, bersemangat, sabar bangun malam, ya, sabar membuang selimut, sabar untuk berwudhu, sabar untuk sholat, dan bergegas bertemu dengan Allah. Untuk memohon ampun, menangis di keheningan malam, memohon ampun kepada Allah. Insya Allah, ya, insya Allah ketika kita bangun tengah malam, berada di titik makam taubat, maka Allah akan memuliakan kita, kedudukan kita akan dimuliakan Allah bagi orang yang ahli tahajud. Lalu Allah tinggikan kedudukan kita di mata Allah. Tidak perlu kita minta pujian makhluk, tidak perlu. Karena yang kita inginkan adalah
habuan dari Allah, pujian dari Allah. Dan Allah sungguh menyintai orang-orang ketika bangun malam dia bersujud, menangis dan memohon ampun kepada Allah. Allah akan mengharamkan api neraka untuk membakar tubuh wanita ataupun laki-laki ketika dia memohon ampun dengan Allah. Pada waktu Rasulullah Isra Mi'raj, ketika Jibril membawa Rasulullah itu Isra Mi'raj, lalu Rasulullah diperlihatkan surga dan neraka. Ketika Rasulullah melihat neraka, Rasulullah melihat malaikat Zabania, pembantu malaikat Malik, sedang menyeret-nyeret seorang wanita. Lalu wanita itu akan dilempar ke neraka Jahanam, seperti film semalam ya. Ketika akan dilempar, salah satu bulu mata wanita tersebut bersaksi. Salah satu bulu mata wanita tersebut bersaksi dan berkata, "Ya Allah, jangan engkau lempar tubuh wanita itu ke dalam nerakamu ya Allah, karena aku bersaksi dia sering menangis di sepertiga malamnya memohon ampun kepadamu ya Allah." Masya Allah, hanya bulu mata yang karena kita menangis malam bisa menolong kita. Lalu kita membaca doa, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ketika malaikat Zabania menyeret kita, menarik kita ke dalam pintu neraka, lalu neraka akan berteriak, "Jangan engkau masuki tubuh Fulan bin Fulan tersebut ke dekatku, karena dia selalu meminta menjauhkan aku darinya." Masya Allah, seringlah kita membaca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ya, datholal jannah. Waalaikumsalam Neneng. Terus kita selalu membaca doa yang sering Rasulullah baca sebelum fil alaminal innaka hamidun majid. Apa doanya, ada yang ingat? Makasih Ira yang udah follow Umi. Apa doanya sebelum fil alaminal innaka hamidun majid? Makasih Rosa migitnya ya. Allahumma inni, ada yang ingat tidak? Sering Umi ini sebut ini. Allahumma inni azabil kubri, Allahumma inni azabil jahannam, Allahumma inni azabil kubri, azabil jahannam. Ya Allah ya Tuhanku, jauhkanlah aku dari azab kubur. Ya, jauhkanlah aku dari azab kubur, jauhkanlah aku dari azab neraka jahanam ya Allah. Ya, jauhkanlah aku dari fitnah kubur ya Allah, jauhkanlah aku dari fitnah dunia, dan jauhkanlah aku dari fitnah Masih bid Dajjal. Masya Allah, pengen kan kita seperti itu? Makanya Umi pagi tadi Umi tulis Assalamualaikum para pejuang subuh, ya. Orang yang berjuang di subuh hari ini adalah orang ahli-ahli surga insya Allah, calon penghuni surga. Dan janganlah kamu sibuk, janganlah kalian sibuk membuktikan kepada orang kalau kamu adalah orang baik. Kalau orang sibuk membuktikan, apalagi sempat membuat status mengaku dirinya baik, mengaku dirinya soleh dan soleha, berarti dia bukan orang baik. Kalaulah orang sibuk membuat status mengaku dirinya sabar, mengaku dirinya ikhlas, mengaku dirinya orang baik, berarti dia belum ikhlas, belum baik, karena dia butuh pengakuan. Orang yang baik, orang yang betul-betul sabar, orang yang betul-betul ridho dan ikhlas tidak butuh pengakuan dari makhluk. Ya, dia hanya butuh penglihatan dan penilaian dari Allah. Maka itu Umi tulis, janganlah sibuk membuktikan kepada orang-orang kalau kita orang beriman, kalau kita orang baik. Tapi sibukkanlah diri kita untuk memberikan manfaat, saling menasehati. Sibuklah diri kita untuk selalu menebar kebaikan, menolong sesama, dan tunjukkanlah kita kepada Allah dan pada diri kita akhlak yang mulia. Ya, bukan sibuk menyindir orang media sosial, ya. Bikin satu selalu ada nada sindiran. Inilah yang akan menghisab kita ketika kita berada di alam barzakh. Dosa jariah ini akan menyiksa kita. Niatkan apa yang kita lakukan itu wa kafa biha syahida, yang kita lakukan semata-mata karena Allah. Orang mau bercerita buruk tentang kita, aminkan, alhamdulillah, ya. Karena ketika orang itu berbicara keburukan kita, sedikit demi sedikit dosa kita itu Allah ambil, lalu Allah berikan kepada orang yang menggibah kita. Bersyukur kita,
Ya, makanya ketika orang mengaku dirinya baik, ketika orang butuh pengakuannya dirinya hebat, berarti dia bukan orang baik. Ketika dia membuat status dia ikhlas, dia sabar, dia belum ikhlas, belum sabar, karena dia butuh pengakuan. Ya, niatkanlah semua itu karena Allah. Wa kafa biha syahida, bukan karena manusia. Karena ingin cepat terkenal, karena ingin manusia lebih menyukai kita, karena sungguh kita mendapatkan segala sesuatu yang kita lakukan akan kita dapatkan sesuai dengan niat kita. Umpamanya bila air yang sedikit ya bisa menyelamatkan kita dari rasa haus, mengapa kita perlu minta air banyak yang akan bisa jadi menenggelamkan kita, ya, membuat kita tenggelam karena kebinasaan dan karena keserakaan kita. Oke, itulah tulisan Umi. Makanya kita banyak-banyak bersabar. Makasih yang sudah follow Umi, makasih gift-giftnya ya. Makasih, Masya Allah. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita. Semoga Allah menjauhkan kita dari kemudaratan yang akan mendorong kita ke lubang neraka. Ya, dalam film semalam itu hanya contoh, tetapi banyak juga presetannya. Maka hati-hati. Kalau mau nonton untuk anak-anak harus didamping orang tua agar tidak salah dalam menyingkapi ya apa itu surga dan apa itu neraka. Ya, oke, ada pertanyaan sampai sini? Oh, minta selawat. Oke, Allahumma sholli. Makasih Fitri. Makasih ya sayang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi. Bismillahirrahmanirrahim. Minum ya. Wadawaiha. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Sisa Ida. Sisa Ida 2, namanya kok Ida, Sisa Ida. Nah, pelajaran kita pagi ini adalah tentang kesedihan. Kehidupan manusia tidak selamanya bahagia. Kadang ada bahagia, kadang kita menangis, kadang kita bahagia di subuh hari, menangisnya di waktu duha. Kadang kita menangis di waktu duha, bahagianya tertawa setelah waktu zuhur. Kehidupan manusia tidak pernah selamanya bersedih. Ingat, kehidupan manusia itu tidak selamanya juga bahagia. Dan kita tidak pernah terlepas dari sebuah kesedihan karena kita masih hidup di dunia. Tidak pernah kita terbebas dari kesusahan, dari kesedihan, dari kesempitan karena kita masih berada di dunia. Setiap manusia memiliki cara tersendiri untuk mengatasi, untuk merespon setiap ujian, setiap kesedihan, dan dia sendiri akan mencari jalan keluarnya bagi orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ataupun kaum muslimin, kaum muslimat, mukminin, mukminat memiliki cara tersendiri ketika dia bersedih, ketika dia diberikan ujian sesuai dengan apa yang telah dia dengar, ya. Saya dari Indonesia. I know you Indonesia atau Malaysia? Si Saida dari ini benderanya seperti bendera Indonesia ya. Oke, makasih. Jadi cara wanita soleha ketika dia berikan Allah ujian, makasih Kak Susi, ketika dia berikan Allah kesedihan, cara wanita soleha beda dengan perempuan yang tidak soleha. Ketika wanita yang tidak soleha, wanita yang fajir, muslimah ataupun muslimah yang fajir, ketika diberi ujian, dia berkuar-kuar di media sosial. Oh, Singapura, Masya Allah, makasih Devi Tesmeri ya, si Saida. Assalamualaikum ya Allah, bahagianya hamba walaupun udah ujian. Ya Allah, makasih banyak ya. Terus kalau orang yang beriman, ketika dia diberikan Allah ujian, ketika diberikan kesedihan, dia hanya be silent. Dia mengadukannya kepada Allah, meyakini bahwa kesedihan, bahwa kesusahan, bahwa ujian itu takdir dari Allah, dan dia menyadari ujian yang dia hadapi, musibah yang dia hadapi, kesedihan yang dihadapi bukan hanya dia sendiri. Banyak di luar sana orang yang diuji Allah, tetapi bagus dia merespon ujian. Bukan dia sibuk berkor-kor di media sosial ataupun mencari-cari orang untuk curhat, apalagi curhat dengan orang yang menyirikan dia, yaitu seperti orang yang dibodohi ya Kak, yang kemarin ketika sedih, ketika galau mencari dukun, menyantet orang. Auzubillah ya. Terus ketika orang yang beriman diberikan Allah ujian, yang dia lakukan adalah berdoa.
Ya, yang pertama orang beriman ketika diberikan ujian, diberikan kesedihan, meyakini kalau kesedihan, kalau kesusahan itu adalah takdir Allah, janji Allah. Dengan keyakinan itu adalah janji Allah, maka tenanglah hati orang yang beriman tersebut. Allah lapangkan hatinya dan Allah lapangkan dadanya. Tetapi ketika orang tidak beriman, ketika Allah beri ujian, ketika Allah berikan rasa iri dengki, ketika Allah berikan kesempitan hati, ketika Allah berikan kesedihan, dia akan marah dengan orang, menyalahkan orang lain, bahkan dia akan mencari cara bagaimana cara untuk menjatuhkan orang itu, bahkan sampai ingin membunuh orang tersebut. Saking sakit hatinya. A'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, cara yang kedua ketika orang-orang beriman bersedih dan diberikan Allah ujian, berdoa. Berdoa dengan doa yang setinggi-tingginya kepada Allah dan tidak pernah lelah. Dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, ini contoh Rasulullah. Ketika Rasulullah menghadapi sebuah kesedihan yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, ya, Rasulullah berkata, tidak seorang hamba yang tertimpa sebuah kesusahan, ditimpa ke sebuah kesedihan, lalu dia berdoa kepada Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu ya Allah, anak-anakmu ya Allah, aku adalah hambamu ya Allah, anak hamba laki-laki ya Allah, anak hamba perempuan ya Allah, hamba sedang diuji ya Allah, hamba tidak mempunyai lagi ibu bapa ya Allah, hanya mempunyai dirimu tempat hamba mengadu ya Allah, ya, akulah hambamu yang penuh dosa ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah, terimalah taubatanku ya Allah, aku menerima keputusanmu yang adil dan maha sempurna ini, dan aku meminta kepadamu ya Allah, ya, kepada seluruh nama ahlul bait, kepada seluruh nama sahabatmu, kepada Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, agar engkau mengizinkan aku bersanding dengan orang-orang tersebut menjadi ahli surga. Karena kesedihan ini membuat aku bersabar. Aku menerima ketetapanmu ya Allah, aku menerima keputusanmu, karena inilah keputusan yang maha sempurna yang engkau tetapkan untuk ya Allah. Ya, jadi Rasulullah saja dirikan Ibnu Mas'ud menyuruh kita bersabar terhadap anak laki-laki kita, terhadap anak perempuan kita, dan kita akan adil kepada diri kita sendiri dan kita tidak egois, ya. Dan ingat, kalau berbicara kematian, kita hidup di dunia ini semua akan mati. Sudah Umi bilang, kematian, ya, setiap makhluk yang bernyawa akan melewati yang namanya pintu sakarot. Makasih si Saidah yang udah Umi, makasih Syaki. Tidak ada yang bisa menghindar dari yang namanya pintu sakarot. Orang yang ahli ibadah tetap melewati pintu sakarot. Kehidupan ini hanya sesaat saja kita transit di atas dunia ini. Kehidupan ini hanya sesaat, tetapi kehidupan yang lebih lama itu di alam barzah. Cerita kehidupan ini adalah cerita tentang ujian, cerita tentang kebahagiaan, cerita tentang meninggalkan, cerita tentang ditinggalkan. Sekarang kita banyak meninggal, orang teman kita sudah meninggal, sahabat kita meninggal, orang tua kita meninggal, ya. Di dalam film semalam itu ada pertanyaan, kalaulah seorang anak ditinggal oleh ayah ibunya, itu ada namanya gelar anak yatim piatu. Tetapi bagaimana itibar di film semalam, seorang tua yang ahli ibadah ditinggalkan anak-anaknya. Apa gelar orang tua tersebut ketika anaknya meninggalkan kita? Tidak ada. Tetapi ketika orang tua meninggal, gelar anak itu sudah sah menjadi anak yatim piatu. Makasih adik Haja, makasih kakak Haja, Kak Winnie, Kak Ani, ya. Tetapi ketika kita menjadi orang tua yang bangkrut, kita seorang ahli ibadah, tetapi kita tidak mampu mendidik anak kita mati ke dalam lubang neraka. Seperti film semalam, betapa kecewanya seorang ustadz tersebut ketika dia berdakwah, ketika dia menasihati orang, ternyata ketika anak-anaknya meninggal, anaknya menjadi ahli neraka. Karena kita kurang mendidik anak-anak kita, karena kita sibuk berdakwah di luar, kita sibuk menasihati orang, tetapi kita lupa menjaga anak-anak kita. Inilah orang tua yang bangkrut. Bangkrut dalam arti kata tidak berhasil mendidik anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Tetapi alangkah beruntungnya seorang tua
Kita hidup memang di dunia ini sebentar. Cerita tinggal, kita ditinggalkan atau kita yang meninggalkan orang. Dan kita yakin kita akan bersama dengan orang-orang yang kita sayang kalau kita sama-sama beriman. Makasih Mariana Zia, makasih Sulkan ya. Semoga kita bisa mendidik anak-anak kita dan kita pun menjadi seorang anak yang soleha dan soleh. Dan insya Allah ketika seorang anak yang soleh dan soleha, ketika Allah izinkan masuk surga Allah, dia yang pertama kali yang dia cari adalah kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya. Kita, Umi sebagai seorang ibu, sebagai orang tua, Umi juga sebagai seorang anak. Ketika Allah mengizinkan Umi masuk surga Allah, yang pertama Umi masuk ke surga Allah, salamun qawlan min rabbir rahim. Yang Umi cari adalah orang tua Umi. Ya, orang tua Umi. Setelah ketika tidak melihat orang tua Umi di dalam surga Allah, lalu Umi meminta kepada Allah di surah As-Saffat ayat 53-57, ya Allah ya Tuhanku, kemana orang tuaku ya Allah? Izinkan aku memberi sapaan, memberi pertolongan kepada orang tuaku ya Allah. Lalu Allah mengizinkan di surah As-Saffat ayat 53-57, ahli-ahli surga Allah izinkan untuk berziarah, mengangkat orang-orang yang dia sayang yang berada di neraka Allah. Ya? Jadi butuh kita ini mempunyai anak yang soleh dan soleha. Butuh kita mempunyai seorang ibu dan ayah yang soleh dan soleha. Dan kita butuh mempunyai teman, mempunyai sahabat yang soleh dan soleha. Bukan mempunyai teman yang berpangkat, bukan mempunyai teman yang kaya raya. Itu tidak akan menolong kita. Tetapi ketika qadarullahnya Allah mengizinkan kita masuk surga, ketika kita tidak bisa melihat orang tua kita, melihat orang-orang yang kita sayang di dalam surga Allah, Allah memberikan kita kesempatan untuk mengangkat, menolong orang tua kita, pasangan kita yang berada di neraka jahanam. Ketika ahli-ahli surga mengunjungi neraka jahanam, seketika itu juga api neraka Allah matikan. Betapa bahagianya ahli-ahli neraka yang ketika disiksa, ketika berlari ke sana berlari ke sini dengan hisabnya yang tidak akan pernah putus-putus. Ketika tubuh itu dihancurkan, ketika tubuh itu dileburkan oleh api, maka Allah bentuk lagi tubuh yang baru. Mereka menggunting tubuh mereka sendiri, Allah bentuk lagi tubuh yang baru. Seperti itulah cobaan ujian ahli-ahli neraka, tidak pernah habis. Tetapi ketika dia mempunyai anak yang soleha, mempunyai anak yang soleh, mempunyai orang tua yang soleh dan soleha, mempunyai sahabat yang soleh dan soleha, maka gembiralah hati ahli-ahli neraka itu. Seketika itu juga api neraka itu Allah padamkan. Ada yang terbakar tangan dan kakinya, ada yang terbakar sampai seluruh tubuhnya. Lalu ahli neraka, ahli surga itu mengangkat, menolong, memberikan syafaat kepada orang-orang yang dia sayang. Lalu dia angkat ke depan pintu surga Allah, lalu dia siram pakai air telaga di depan surga Allah. Ini diceritakan juga oleh ahli bahasa lama. Tubuh-tubuh yang sudah terbakar tadi disiram dengan air telaga di surga Allah, di surga. Lalu tubuh itu berbentuk utuh kembali seperti kecambah yang mulai menumbuhkan tumbuh. Maka bersyukur kita ketika di atas dunia kita mempunyai anak yang soleh dan soleha, kita mempunyai sahabat yang soleh dan soleha, kita mempunyai teman yang soleh dan soleha, kita mempunyai teman yang membawa kita ke jalan hidayah. Kita minta dengan Allah, ya Allah ya Tuhanku, kalau dia memudaratkanku ya Allah, jauhkan aku dari pertemanan buruk ini ya Allah. Ya, biar kita mempunyai teman sedikit tetapi dia menolong kita ketika kita berada di neraka Allah. Itu yang paling penting. Jadi kita sebagai seorang ibu, Umi pun sebagai seorang ibu, mengambil iktibar dari film yang Umi tonton semalam. Betapa sedihnya seorang orang tua yang ahli ibadah ketika mempunyai 4 orang anak, 3 anaknya masuk ke lubang neraka. Bina uzubillah, inilah orang tua yang bangkrut. Tetapi orang tua yang sukses, orang tua yang kaya raya adalah ketika dia mendidik anaknya bisa mengaji, bisa ibadah dengan baik, lalu mempunyai cucu menjadi hafiz dan hafizah Quran. Seperti adik Sri Rahmadania. Beruntungnya orang tua tersebut mempunyai anak dan menantu yang soleh dan soleha. Lalu anak yang soleh dan soleh itu mendidik cucu-cucunya menjadi hafiz dan hafizal Quran. Maka bahagialah orang tua tersebut. Bukan karena anak itu kaya raya, ya,
Bukan karena anak itu berkedudukan membuat orang tua itu bahagia ketika dia berada di neraka Allah, tetapi dengan mempunyai anak yang soleh dan soleha, maka orang tua kita bisa kita tolong, dan orang-orang yang kita sayang bisa kita tolong untuk memasuki surga Allah. Ya, jadi boleh ketika orang yang beriman bersedih, ya, boleh bersedih karena dia mengingat dosa-dosanya, ya, supaya dia memohon ampun kepada Allah. Bersedihlah. Allah mengizinkan kita bersedih hanya karena kita sedih dengan memikirkan dosa-dosa kita, sedih takut doa-doa kita tidak ijabah, sedih takut kalau taubatan kita tidak diterima oleh Allah. Yang ketiga adalah orang-orang beriman ketika dia bersedih, ketika dia mendapatkan ujian karena ditinggalkan oleh orang tua yang meninggal, karena anak yang meninggal, karena sebuah ujian, ya, orang itu selalu meminta ampun kepada Allah. Kenapa Umi kok sedang diuji minta ampun dengan Allah? Karena ketika kita diuji, disitulah Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, disitulah Allah menggugurkan dosa-dosa kita, dosa kecil maupun besar kita. Maka Allah berikan kita ujian, dan Allah ingin melihat kita sabar ataukah pura-pura sabar. Ya, kesedihan yang membuat hati kita sempit, kesedihan membuat kita mudah marah, kesedihan yang membuat kita meluap-luapkan emosi, berarti hati kita kotor. Tapi ketika sebuah kesedihan, sebuah ujian kita mengambil iktibar, Allah lapangkan hati kita, Allah berikan kita sebuah hidayah, maka kesedihan itulah yang membawa berkah dan menjadikan kita seorang yang beriman dan istiqomah. Tetapi ada sebuah kesedihan membuat orang menyalahkan orang lain, membuat marah dengan Allah, membuat orang mudah marah, membuat orang mudah tersinggung. Inilah tandanya kesedihan yang membawa kemudaratan bagi orang yang fajir, orang yang tidak beriman. Bina'udzubillah. Makasih Kipli, makasih Hidir yang udah follow Umi. Umi kalau cerita tentang surga dan neraka memang Umi nangis. Ya, dari semalam Umi nangis, ya Allah ya Tuhanku, jauhkanlah kami dari azab api neraka ya Allah, famanallahu alaina wa waqona azabasamun. Dari cerita film itu cuma example saja. Di situ dikisahkan bahwa dalam neraka bisa bertegur sapa dengan adik kakak, tidak bisa. Nonton film semalam Umi banyak berbicara dengan sepupu Umi, mana bisa di dalam neraka berkejar-kejaran menolong adik, mana bisa, tidak sempat kita di dalam neraka melihat orang. Kita ingin menyelamatkan diri kita saja tidak bisa, bagaimana kita menolong adik kita di sana, sementara kita saja disiksa. Bagaimana orang tua yang bangkrut ingin masuk surga dari doa anak-anak yang soleh dan soleha, sementara anaknya tidak bisa menolong dirinya sendiri. Bagaimana dia mau menolong kita ketika kita berada di alam barzakh? Anak kita yang kita salah didik, yang tidak kita jadikan anak yang soleh dan soleha, jangankan dia ingin menolong kita, dia saja tidak bisa menolong dirinya dari kilatan api neraka. Inilah orang tua yang bangkrut. Jadi kita minta pertolongan dari siapa? Kalau kita tidak diizinkan Allah mempunyai anak yang soleh dan soleh, kita butuh pertolongan dari sahabat yang soleh dan soleh. Kita butuh pertolongan dari teman yang soleh dan soleha, dari tetangga yang soleh dan soleha, dari muslimin muslimat. Karena kita tidak berhasil mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Sebelum kita mati, dari sekarang didik anak kita. Ya, makasih Syariah, makasih Septi yang udah follow Umi ya. Oke, lalu yang keempat, bagaimana cara orang yang beriman menyingkapi ujian? Ketika kita diberikan Allah ujian, Waalaikumsalam Syariah, makasih ya. Kita juga harus berdoa untuk menjauhkan sebab-sebab munculnya kesedihan. Kita boleh bersedih karena ditinggalkan, meninggal orang tua, meninggal anak, misalnya diberikan kesedihan karena ekonomi, karena pasang. Kita tidak boleh mengingat itu terus, ya, karena juga akan memacu kesedihan kita yang kita tidak bisa move on dari kesedihan itu. Kita juga harus mencari sebab untuk menjauhi sebab-sebab munculnya kesedihan tersebut dan kesempitan hati, ya. Tapi kita lapangkan, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah, inilah ujian untukku ya Allah. Ini adalah ketetapan-Mu ya Allah. Aku menerima setiap ketetapan-Mu ya Allah. Jadikanlah aku orang yang bersabar ya Allah.
lindungilah aku dari kemunafikan ya Allah, dan aku menerima ketetapan takdir ini ya Allah, karena aku yakin dengan kesabaranku ini Engkau akan mengangkatku menuju surga Allah, Engkau akan meninggikan kedudukanku ya Allah atas kesabaranku ini ya Allah. Ya, dan selalu mengingat Allah. Ketika kita sedih, yang harus kita ingat adalah Allah. Dan yang harus kita ingat, kita tidak sendirian diberikan Allah ujian. Di luar sana banyak orang diberikan ujian, tetapi dia mengingat Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya adalah kehidupan, ada kesempitan hati, dan akan tidak kami beri pengampunan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ini di surat Toha ayat 124 ini dimaksudkan, barang siapa ketika Allah berikan ujian, ketika Allah berikan kesedihan, dia berpaling daripada Allah, dia mencari dukun, dia mencari orang pintar, dia memposting-postingan untuk dilihat orang dia sedang diuji, dia lari daripada Allah, lari hanya kepada manusia, mengadu dengan orang pintar, maka Allah tidak akan memberikan pengampunan. Allah akan sempitkan dada mereka, dan mereka akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan buta. Bina'udzubillah. Ya, makasih Aprisa, makasih makasih. Ya, harus kita terima. Ya, orang-orang beriman pada dasarnya tidak boleh merasa lemah. Orang-orang beriman tidak boleh merasa sedih berlarut-larut, karena dia Allah bersamanya. Orang beriman tidak akan pernah bersedih berlama-lama. Orang beriman tidak akan merasa dirinya sendiri, karena dia tahu meskipun dia sendiri, ada Allah yang selalu mendampinginya. Dan janganlah kamu merasa lemah. Itu di Al-Imran ayat 139. Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula kamu bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang beriman. Jelas ditulis di surah Al-Imran. Janganlah kamu merasa lemah, dan janganlah kamu bersedih hati, sebab kamu Allah tinggikan derajatmu jika kamu orang-orang beriman. Tetapi bagi orang yang tidak beriman, ketika Allah beri ujian, dia menangis, dia menyalahkan orang, dia pura-pura bersabar, ya, menyindir orang di media sosial, lalu dia mencari orang yang bisa meringankan bebannya, mencari orang-orang untuk orang-orang yang pintar tapi bodoh, ya, mencari santet lah, mencari dukun. Inilah orang-orang yang akan Allah masukkan ke dalam neraka hawiyah, yang akan selamanya masuk ke dalam neraka Allah tanpa pernah sedikit pun Allah izinkan mencium wanginya surga, apalagi masuk surga. A'udzubillah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini minum lagi ya, bismillah. Makasih yang sudah membagikan live Umi. Waalaikumsalam Mbak Buti. Makasih Mbak Buti udah follow Umi ya. Makasih Syariah yang udah membagikan live Umi. Masya Allah ya. Umi, bagaimana cara mengatasi kesedihan dalam Islam? Tadi sudah ya, meyakini kesedihan itu datang daripada Allah ya. Apa yang diucap wanita ketika bersedih ya? Kita sebagai seorang wanita, bukan hanya wanita saja bersedih, tetapi juga laki-laki. Cukup kita memohon ampun kepada Allah, karena dalam sebuah kesedihan ada pertolongan Allah, dan kita tidak sendirian untuk menjalani kehidupan ini. Betul-betul kita jalani dengan ikhlas ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Waalaikumsalam. Assalamualaikum Dani Arman. Makasih sudah Dani yang sudah membagikan Umi. Masya Allah, kalau Umi live-nya di weekend, alhamdulillah ya, yang nontonnya rame. Semangat Umi. Apa hikmah dari kesabaran? Kan sudah Umi jelaskan, hikmah dari kesabaran itu ketika kita dalam hubungan dengan Allah, Allah meninggikan derajat kita, Allah memuliakan kedudukan kita, lalu Allah memberikan pahala bagi orang-orang yang bersabar dengan ikhlas, dan Allah akan membantu orang tersebut untuk melepaskan dirinya dari dosa-dosa kecil ataupun dosa besar. Dan dalam hubungan dengan sosial disukai orang ya, dan lebih lagi menjuru ke wawasan yang luas. Orang ini akan lebih humble, lebih ramah, dan lebih
baik dalam pergaulannya karena dia orang yang bersabar ya dan orang yang beriman. Sudah kemarin apa arti kesedihan Umi di dalam Islam? Sedih, semua orang pasti bersedih ya. Sedih itu menurut Islam ya, sedih itu adalah keadaan jiwa, keadaan hati atau jiwa lah. Keadaan hati ataupun jiwa. Ada juga yang berpendapat sedih itu adalah perasaan sedih karena tidak beruntung, ada kehilangan sesuatu yang disayang, ya, tidak ada ketidakberdayaan, ya. Kesedihan itu adalah keadaan hati yang down, ya, keadaan hati ataupun jiwa yang down. Waalaikumsalam. Oh, saling bertegur sapa. Oke, ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, boleh. Umi, manfaat sabar dalam Islam kan sudah kemarin. Manfaat sabar apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Pahalanya sangat besar. Pengampunan dan rahmat Allah selalu Allah berikan seluas-luasnya. Dan kita bisa mengawal setiap cobaan, mengawal nafsu kita ketika Allah memberi kita ujian. Dan kita bisa merespon setiap masalah itu dengan baik. Ya, terus kita bisa sabar dalam berinteraksi sosial, dalam hubungan sosial bermasyarakat. Ya, dan kita bisa mengawal diri kita, mengendalikan diri kita, terus kita memperbaiki diri kita dengan bermuhasabah. Ya, oke? Umi, bagaimana ciri-ciri orang bersabar? Kalau ciri-ciri orang bersabar, dia tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu, tidak terburu-buru dalam mencari solusi ataupun mencari jalan keluar. Ya, tidak terburu-buru, dan dia ingat orang bersabar ini adalah orang yang sangat tawadu. Ya, orang beriman pastilah bersabar, ya. Ya itu tadi manfaat sabar untuk kesehatan. Dia bagus untuk kesehatan itu karena kita selalu berpikiran positif. Maka ketika kita berpikiran positif, maka aura positif pun akan keluar. Ketika orang yang Allah berikan keburukan akhlak, orang yang fajir, ketika dia mendengar sesuatu saja dia sudah marah. Padahal yang disampaikan orang itu baik, tetapi dia meresponnya dengan nada emosi karena Allah menyempitkan hatinya. Ya, dia tidak butuh nasihat, dia selalu egois, selalu minta didengar, tetapi tidak pernah mendengar. Inilah kebalikan dari sabar, yaitu sombong. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan lagi tidak? Udah 1 jam. Ada pertanyaan? Ini berisik-berisik. Coba Umi mau selawat ya. Sudah 1 jam yang mau bertanya silakan bertanya tentang kesedihan dan tentang kesabaran. Umi buka. Ataukah pertanyaan yang kemarin boleh? Yang pertanyaan kemarin boleh. Yang pertanyaan ke tema-tema kemarin. Ini kok berisik ya? Masya Allah. Waalaikumsalam Muti Arif. Apa kabar Muti Arif? Muti Arif ketinggalan ya? Umi sudah 1 jam. Ya. Umi, apa yang dilakukan ketika sedih Umi? Ketika kita sedih karena dosa, ya, maka obatnya kita harus segera bertaubat. Udah Umi bilang, Umi kalau bersedih yang pertama kali kita lakukan adalah bertaubat. Ketika kita sedih karena ada ujian, ada masalah, yang harus kita lakukan adalah masuk dulu dalam pintu taubat, duduk dulu dalam pintu taubat, ya, berdiri dulu dalam pintu taubat. Itu yang penting kita lakukan, ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita berusaha untuk menjauhi kita dari dosa-dosa kecil ataupun dosa besar. Makasih. Waalaikumsalam Isma. Iya. Dan kita tadi sudah menjelaskan bersedih itu boleh, tetapi tidak terlalu berlarut-larut. Karena setiap yang menyebabkan kesedihan pasti akan ada obatnya, ya. Ada obatnya masing-masing, ya. Adapun kita bisa merespon kesedihan itu karena bukan hanya kita saja bersedih. Bersedih boleh Umi? Boleh. Boleh bersedih hanya karena dosa. Boleh. Bersedih karena kehilangan boleh, tetapi tidak boleh berlarut-larut. Setiap yang menyebabkan kesedihan pasti memiliki obatnya, mempunyai jalan keluar. Ya. Yang pertama, sedih karena dosa boleh, mengingat dosa-dosa kita, mengingat kehilapan kita boleh, ya. Besok kita lanjutkan lagi Umi ya. Insya Allah. Doakan Umi sehat. Terus kesedihan
karena tidak melibatkan Allah dalam kehidupan sehari-hari, itu salah. Orang ada yang bersedih, dia meninggalkan Allah. Tadi sudah dijelaskan surah Al-Imran 139, Allah bangkitkan mereka dalam keadaan buta, karena ketika diberikan Allah ujian, ketika Allah berikan musibah, dia lari tidak melibatkan Allah, dia lari kepada makhluk. Ya, dia curhat dengan makhluk, dia curhat dengan media sosial. Inilah nanti di surah Al-Imran ayat 134, mereka akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Ya, ini juga dituangkan di surat Toha. Ya, Allah berkata di surat Toha, masih ingat tidak surat Toha ayat 124? Makasih yang hawana indah polo umi, masya Allah. Ya, Allah mengingatkan kita, ya, maka akan Allah timpakan ujian dalam kehidupan kita yang sempit dan membuat hati kita gelisah, membuat hati kita ini sempit, membuat diri kita menderita dan kebingungan tanpa tahu apa penyebabnya. Apa penyebabnya? Karena dosa. Itulah bagi balasan dari Allah bagi orang-orang yang berpaling mengingat Allah. Ya, jadi di surat Al-Imran 139, Allah akan memberikan kesempitan dada, Allah akan memberikan mereka kesedihan, dan mereka lari daripadaku, berpaling daripadaku, maka nanti mereka akan aku bangkitkan dalam keadaan buta. Di surat Toha ayat 124 sama saja, ya. Ketika mereka diberikan Allah ujian, lari daripada Allah, hati mereka masih merasa sempit, hati mereka gelisah, menderita, kebingungan, lalu karena mereka tidak mengingat Allah, berpaling daripada Allah, Allah akan memberikan mereka sebuah kesempitan hati dan tidak akan pernah Allah memberi mereka sebuah kebahagiaan. Ya, ya. Siapa yang berpaling dari Allah? Di surat 124, makhluk manusia. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sangat sempit. Kami akan mengumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Itu juga di surat Toha 124. Oke? Sama dengan Al-Imran 139 tadi. Sampai sini ada pertanyaan? Besok kita lanjutkan lagi tentang kesedihan, insya Allah. Kesedihan juga bisa karena prasangka. Berprasangka buruk dengan orang, suuzon. Ini kesedihan yang buruk, ya. Kesedihan yang akan membawa kita ke lubang neraka, ya. Terus ada juga kesedihan yang membuat orang emosi. Ini besok kita bahas. Kalau Umi bahas sekarang, besok Umi kehabisan tema, ya. Kesedihan-kesedihan ini akan kita bahas berapa tipe, beberapa bentuk contoh kesedihan, ya. Ada kesedihan karena dosa, ada kesedihan karena hawa nafsu, ada kesedihan karena berprasangka buruk, ya. Besok insya Allah kalau Umi diberikan kesempatan akan kita jelaskan lagi tentang kesedihan ini dan bagaimana cara kita mengatasinya, dan akan Umi lampirkan dengan hadis sekalian. Oke? Semoga Umi Haji sehat ya, sama-sama sayang. Alhamdulillah rezeki berkah ya, pagi ini banyak yang follow Umi, banyak yang mendoakan Umi. Oke? Coba Umi mau tes selawat dulu sebelum kita selesai. Mau 2 jam? Bismillah. Ini baru 1 jam. 1 jam lewat 10 menit. Oke, coba Umi mau tes selawat. Makasih Dino yang sudah follow Umi. Yang mau bertanya silakan. Mau bertanya tentang masalah yang lain juga boleh, di luar tema boleh ya. Insya Allah kalau Umi bisa menjawab, Umi akan bantu jawab. Silakan yang mau bertanya. Umi mau tes dulu, tes soundcat Umi apakah masih bermasalah ya. Silakan yang mau bertanya. Umi mau tes ya. Izin ya. Boleh. Alhamdulillah ada suaranya, Masya Allah. Oke, alhamdulillah sampai Umi sudah baik. Umi selawat dulu, oke. Yang mau bertanya silakan. Bisa dengar selawat Umi. Oke, tunggu dulu. Alhamdulillah, sudah bagus soundcard Umi. Umi matikan dulu ya yang di e-book ya, biar bisa dengar Umi. Tunggu, yang mau bertanya silakan.
Iya, alhamdulillah, masya Allah. Makasih Dino. Dino baru bergabung sama Umi ya. Kalau yang baru bergabung bisa melihat YouTube Umi, Farida Rahman Al Haddad, atau lihat di media sosial Umi di Facebook Umi, ya. Di Facebook Umi ada Umi sematkan linknya di bawah profil Umi ya. Di situ juga ada foto profil Umi yang bisa kalian lihat di sana yang ketinggalan. Makasih Pak Dino yang baru bergabung sama Umi, barakallah. Oke, karena kita sudah 1 jam lebih, Umi lanjutkan. Semoga juga sehat untuk Pak Dani. Makasih juga untuk Pak Dino. Kita lanjut dengan selawat ya. Umi mau nyanyi ini dulu karena sedang Palestina. Nanti baru kita selawat yang lain ya. Izin ya. Yang bertanya silakan bertanya, nanti Umi jawab. Atuna kufuli, atuna tufuli, atuna tufuli, atuna salam. Dinanitkum bil idin nas'alkum laisma fi'ina layadul lazini ya alam ardi mahru'a ardi huri masru'a zamana amtilam watisil ilyam. Ntar dulu, Umi mau tanya dulu. Kalau yang di tok-tok dengar tidak musiknya? Musiknya dengar tidak? Makasih aja Rosna. Yang di tok-tok dengar tidak musiknya ya kira-kira? Bisa jawab Umi? Oh dengar ya? Oke, makasih Mutiari masih hadir. Masya Allah, terima kasih. Masya Allah, terima kasih ya. Makasih udah baru follow Umi ya. Umi lanjutkan, ulang. Atuna tufuli, atuna tufuli, atuna tufuli, atuna salam. Jinanitkum bil idin nis'alkum laisma fi'ina layadul lazini ya alam ardi mahru'a ardi huri masru'a zamana amtilam watisil ilyam wisamsil hilwi wirfu filhaman ya alam ardi mahru'a ardi huri masru'a ardi siriri miti siriri atuna salam atuna tufuli, atuna tufuli, atuna tufuli, atuna tufuli, atuna salam. Yang bertanya silakan, nanti Umi jawab ya. Pak Dino baru gabung ya, nanti Umi jawab. Setelah selesai ini Umi jawab. Oke, silakan bertanya. Silakan yang mau bertanya, nanti Umi jawab setelah lagu ini ya. Makasih yang udah tap-tap layar Umi. I am a child with something to say. Please listen to me. I am a child who wants to play. Why don't you let me? My door and waiting, my friend are praying.
chain. Give us a chain. Give us a chain. Give us a chain. Give us a chain. Please, please, give us a chain. Oke, Umi jawab dulu pertanyaan dari Umi. Nah, ini pertanyaan. Dengar Umi, makasih Dani, makasih Muti Arif. Umi nanya 5 tahun ke depan dapat jodoh apa belum? Manalah Umi tahu, Pak Dino salah. Umi bukan peramal, ya. Umi mana bisa menebak Pak Dino besok 5 tahun ke depan dapat jodoh atau tidak, salah. Umi tidak bisa meramal ke depan seperti apa. Bahkan Umi diri Umi sendiri saja Umi tidak tahu. Besok masih hidup kah? Masih bisa live kah? Ya, apa sehat kah besok? Mana tahu Umi. Umi hanya mengikuti apa yang Allah kehendaki. Apalagi Umi bisa melihat Pak Don Dino dapat pasangan atau tidak. Angkat tangan Umi. Tidak bisa. Ya, itu bukan jurusan Umi. Umi bukan peramal. Umi manusia biasa. Seorang ibu rumah tangga. Seorang jida. Seorang nenek. Ya, Pak Dino salah. Ya, tidak. Umi tidak bisa menjawab itu. Karena Umi bukan peramal. Salah room. Kalau nanya Umi. Umi ini hanyalah manusia biasa. Oke? Ya Pak Dino ya, semangat saja Pak Dino, berusaha berdoa ya Pak Dino. Semoga Pak Dino ke depan berdoa saja didekatkan dengan wanita soleha yang bisa menyayangi Pak Dino dengan baik, menyayangi Pak Dino, mencintai Pak Dino karena Allah. Insya Allah Pak Dino nanti akan didekatkan dengan orang baik. Ya, itu saja yang bisa Umi bantu ya Pak Dino. Oke, amin. Sabar ya Pak Dino. Insya Allah Pak Dino diberikan Allah kekuatan ya. Dan insya Allah juga Pak Dino dipertemukan dengan wanita soleh. Amin. Oke, kita lanjutkan dengan Natawa Salbil Hubabah. Yang mau bertanya seperti Pak Dino silakan, karena Umi 1 jam 10 menit sudah tadi kita belajar tentang kesabaran dan kesedihan. Ini memang Umi kalau hari Minggu ingin berselawat, ya. Silakan yang mau bertanya lagi boleh. Tentang pelajaran yang bulan kemarin boleh. Yang mau naik juga boleh. Mau bertanya pakai audio suara boleh. Makasih ya yang udah memberikan Umi hadiah rezeki pagi ini. Yang sudah memberikan Umi doa, yang sudah follow Umi, Masya Allah banyak sekali ya. Ma'asalama fi amani saikona Allahu Rabbi hamura biruhina ya Rabbana. Ma'asalama fi amani saikona Allahu Rabbi hamura biruhina ya Rabbana. Makasih untuk waktu dengan Umi ya, 1 jam 30 menit hampir. Ini Umi baru buka room sebelah, karena kalau selawat Umi buka awal di room passport. Ya batrotin min haza kulakamani mazayu adbiru an ulakamakoli. Kemana dulu? Ma'asalam mafi amani say
Oke, tidak ada pertanyaan lagi sampai sini. Silakan yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh. Kalian mau naik, ikut juga boleh, ya. Makasih yang baru bergabung ya. Sudah 1 jam lebih, 1 jam 20 menit di Tok. Ini Umi baru buka di e-book, ya. Oke, ini Umi tutup dulu lah. Kayaknya tidak ada manfaat yang di room sebelah ini. Tuh ya, Umi lihat dulu. Yang mau bertanya silakan naik ya, silakan ya. Yang mau naik bertanya boleh. Umi mau naik, Umi. Kita selawat Jibril. Oke, selawat Jibril. Selawat Jibril atau Maulana. Maulana ya, atau laukana bainal habib. Ada yang bisa laukana bainal habib? Laukana bainal habib ladanal karaoke. Oke. Kualitas jernih. Ya. Ini sudah 1 jam 20 menit. Ini Umi baru matikan room Apas Box. Umi buka lagi. Kita berselawat. Laukana bainal habib. Oke, sama-sama yang mau bergabung, silakan. Belum Umi colok. Ya Allah. Kenapa sih ini? Kok seperti ini? Ya batrotin min haza kulaka mali. Ya Umi mundur sedikit biar enak didengar. Oke, kita mulai. Sudah 1 jam 20 menit. Umi baru buka room sebelah. Laukana bainal habib. Yang mau gabung silakan ya. Yang mau bertanya boleh terus bertanya. Tuh, ada pula iklan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan yang mau naik bertanya boleh. Tapi setelah selawat laukana bainal habib Umi jawab ya. gabung lagi ya Uncu ya. Silakan Uncu, Masya Allah ini room. Oke, kita lanjutkan tentang
mau naik silakan. Laukana bainal habib ladanal qausi wal qarib min thaibatin qoblal maghrib talibal kurbal habib bikurbini nafsu tatib watat ulah wa yuji anwaru toha la taghi baling naliko ya mujib. Ya kebesaran baju Umi nih. Sorban TikTok top. Hudakal kaunu rahim rahmatal hadil murid adutukana hurul azim jiwarukal husnu ya ratib padakaru ya habib Muhammadun mukrikal qarib bikurbikar ruhu ya tatib ya rahmatan lil alamin. Hati ya Unju. Masya Allah. Dari pasar ya Unju ya. Unju dari mana bersepeda? Makasih yang baru bergabung. Yang mau bertanya silakan naik boleh ya. Ya Habibi ya Muhammad ya Tabibi ya Mumajjad anta zulfadri muayyad jalaman solang alaik. Thank you Nisi Sanida, Masya Allah. Silakan sayang. Ya Tabibi ya Mumajjad anta zulfadri muayyad jalaman solang alaik. Oke, Umi mau lagi Aisyah. Satu lagu Aisyah. Yang mau bertanya neng silakan. Aisyah. Oh Aisyah. Oke, kalau tidak ada mungkin 10 menit lagi kita akan berdoa ya. Oh nada pria. Oh no, I cannot. This one nada pria. I cannot. Tidak bisa Umi kalau nada pria. Tidak bisa. Silakan yang mau naik, silakan yang masih mau bertanya silakan. Kalau tidak ada, Umi akan tutup 10 menit lagi. Kita akan berselawat. Selawat apa ya? Ada yang mau berselawat dengan Umi? Dawai. Oh coba ya Umi nyanyikan lagu Dawai. Mau naik tangga kurang tinggi Umi. Aduh. Coba Umi Dawai. Dawai ini lagu apa sih? Ini cuman kita cuman apa ya? Cuman selingan aja menunggu kalian bertanya. Ya silakan. Coba Umi nyanyi lagu pop ini. Karena kan sering Umi bikin audio. Ini cuman sekedar hiburan saja ya. Karena Umi masih menunggu kalian bertanya, ya. Coba Umi nyanyi lagu ini. 7 tahun. Ini selingan karena sudah 1,5 jam hampir ya. Yang mau bertanya silakan, setelah ini kita kembali selawat lagi. Cuman Umi mau tes vokal ini.
Bisa tidak? Tahun sudah kau buatku percaya. Ada, nggak bisa. Selawat aja kita. Coba. Muhasabah cinta saja, oke? Silakan. Yang mau bertanya silakan, yang tidak yang mau naik atau yang mau perlu dengan Umi silakan DM Umi, nanti Umi kasih WhatsApp. Wahai pemilik nyawaku, betapa lemah diriku ini, berat ujian darimu, ku pasrahkan semua padamu. Tuhan, baru ku sadar indah nikmat sehat itu. Tak pandai aku bersyukur, kini ku harapkan cintamu. Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di kidung doaku. Sakit yang ku rasa biar jadi penawar dosaku. Butir-butir cinta air mataku, teringat semua yang kau beri untukku. Ampunkan hilap dan salahku selama ini. Muhasabah cintaku. Oke, Uncu mau Umi bikinkan piti apa? Cinta, titik puspa. Oke, insya Allah Umi kirim ya nih. Ini karena kita sudah cinta, tentang cinta ya. Cinta, titik puspa, karaoke. Uncu minta kirimkan, doakan Umi sehat ya. Oke. Salah. Cinta. Nanti Umi kirimkan audio aslinya ya insya Allah. Ingatkan Umi melalui WhatsApp. Yang mau request boleh, karena ini weekend kita sudah ceramah tadi dan kita sekarang sedang apa ya? Sedang santai. Ke gurun engkau ikut, ke kutub engkau turun bersama. Ini ya Uncu lagunya ya. Bisa request yang lain. Oke, ini Umi matikan saja lah. Ya, kita ikuti request. Yang mau request lagi silakan. Ini Uncu mau request. Masya Allah. Oke, ini request Uncu. Karena Uncu selalu hadir dalam live Umi dan selalu menerbangkan gift untuk Umi dan selalu mendoakan Umi ikuti request Uncu, cinta titik puspa. Ke gurun engkau ikut, ke kutub engkau turun, bersama sehidup semati. Demikian kau ucapkan janji, menangis kita berdua, tertawa bersama. Tapi kini apa yang terjadi? Segalanya kau tak peduli lagi. Dan yang paling menghancurkan kalbu, kau bercumbu di depanku. Sama-sama Uncu. Oh Tuhan, tunjukkanlah
dosa dan salahku, mudahnya dia buat janji, semudah dia ingkar janji. Alangkah kejamnya cinta, alangkah pedihnya kejam, oh kejam, pedih, oh pedih, cinta, oh, oh cinta. Yang mana lagi? Ini request Uncu. Teruskanlah. Oke, teruskanlah Agnes Monica. Gak apa-apa ya, hari Minggu kita karaoke. Teruskanlah, karena kita teruskanlah Agnes Monica. Kenapa? Karena ini hari weekend. Kan kita masih hidup di dunia. Tadi kita sudah belajar, sekarang kita happy dulu sebentar. Ya, ini karena request. Siapa lagi mau request boleh. Doakan Umi sehat. Ini kita request yang kedua, teruskanlah. Terus. Oke, nanti Umi share ya ke WhatsApp-nya ya. Bismillah. La ilaha illallah. Kok malah Umi matikan? Bismillah. Oke, makasih yang mau bertanya, masih bertanya silakan, nanti baru kita berdoa ya. Takutnya nanti kalau Umi janji untuk sore Umi sibuk. Oke, makasih requestnya Uncu. Ini hiburan ya, gak masalah kan, boleh ya Umi ya, karena ini ada request dari jemaah Umi yang Umi sayang semuanya. Kakau beach, ulang. Oke, silakan. Yang mau request lagi, 2 lagu lagi. Lanjut Umi, Uncu lagi di tepi jalan minum. Ya ini lanjut. Ya Umi turuti semua permintaan dari jemaah Umi. Ini refreshing. Pernahkah kau bicara, tapi tak didengar, tak dianggap sama sekali. Pernahkah kau tak salah, tapi disalahkan, tak diberi kesempatan. Ku hidup dengan siapa, ku tak tahu kau siapa. Kau nggak dengar ya musiknya ya? Orang lain bagiku. Kau dengan dirimu saja. Umi cek ya. Kau dengan dirimu. Kambuh lagi deh. Umi cek ya. Kambuh lagi. Iya benar. Nanti kambuh lagi nih kabel. Oke, ini mematikan dulu ya. Yang tadi cintanya kedengaran tidak musiknya? Coba Umi lihat dulu ya di sini musiknya, yang cinta tadi kedengaran tidak? Di room sebelah. Oke. Kalau tidak kita tidak juga ya. Oh, coba ini. Karena Uncu selalu hadir
Coba Umi. Tapi di apa? Di room sebelah kedengaran ya musiknya. Kenapa yang di room ini tidak kedengaran? Kedengaran loh yang di room sebelah kedengaran. Iya ya. Oh iya nggak kedengaran ya. Ya udah kita tutup aja lah. Iya memang nggak kedengaran. Oke sampai di sini saja ya. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan lagi esok hari ya. Sampai di sini dulu. Jika ada kesalahan Umi mohon dimaafkan. Kita lanjutkan dengan doa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wal 'uqdatam min lisani yaqul qawli amma ba'du. Kita lanjutkan dengan doa. Lupa Umi matikan ini tadi ya. Oke, sampai di sini dulu. Umi mohon maaf jika ada kesalahan ya. Semoga kita selalu diberikan Allah kemudahan, diberikan Allah keberkahan agar kita sama-sama bisa duduk di surga Allah tanpa hisab, tidak perlu melalui neraka jahanam lagi, langsung masuk surga Allah tanpa hisab. Amin. Oke, sampai di sini dulu ya. Sekali lagi Umi mohon dimaafkan kalau ada tergelincir kata-kata atau kebalik omongan. Oke, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah Tuhanku, ampunkanlah segala dosa kami, segala dosa kedua orang tua kami. Berikanlah kami keberkahan baik di dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jika Engkau ingin memanggil kami, panggillah kami dalam keadaan telah bertaubat ya Allah. Masukkanlah kami berserta orang-orang yang kami sayang ke surga-Mu ya Allah. Allahumma inni nas'aluka selamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin aina fi sakratil maut wa najatan minan nar wa lafahin dal hisab. Allahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Thank you for watching me. Uncu itu tadi suaranya nggak kedengaran. Nanti Umi bikin yang lain aja ya. Insya Allah Umi mau lihat dulu mungkin kabelnya yang salah. Oke, sampai di sini dulu. Thank you for watching me. Masya Allah.